cek, cek. 1 2 1 1 2 cek. Cek, 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 cek. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nanti yang pintar bahasa Inggris, Bang. Kok malam-malam sama itu? Kok ngapain malam-malam sama dia? 1 2 1 2 1 2 cek, 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 cek. 1 2 dicoba, dicoba, cek. Cek. Ntar. Cek, cek, cek. 1 2 cek, cek, cek. 1 2. Cek, 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 cek. 1 2 cek, cek, cek. 1 2 4 5 6 7 8. Kalian nggak foto di background pink? Iya, lucu. Warna pink ya. 1 2 cek, cek, cek. 1 2 1 2 cek. Apa? Lagi pada flag sekarang? Kayaknya hadir online. Iya. Oh. 1 2 1 2 cek, cek, cek. 1 2 1 2 cek. Oke. Coba Dinda sama sini mic-nya. Udah. Loh, kok kamu GoFood belum sarapan lagi? Pesenin Dinda juga dong, ntar gue bayar. Pesenin Dinda juga. Kasian. Dinda tuh pesenin tuh. Dinda baru dapat duit. Tahu duit lomba kemana kemarin katanya mau ngasih bapak. Yang itu, yang Sidoarjo. Apa? Cek. Ih, nangis ngapain? Ih, nangis ngapain? Apa dia? Halo? Apa? Cek coba. Itu nanti itu perlu di gedung Siti Baria aja. Gedung bisa masuk kan gue? Nanti di Hilda. Udah belum itu? Cek. Boleh. Langsung. Silau banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nama saya Alifah Rahma Sarwedi dan asal saya dari Bagaimana Papua Barat? Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Asal saya dari Wonosobo. Dari NTT. Komunikasi itu menurut saya seni dalam kita berbicara dengan seseorang. Interaksi Itu kebutuhan Bersenang-senang sesuatu yang menyenangkan. merupakan suatu senjata yang sangat penting bagi manusia. Aku masuk ilmu komunikasi ini kepingin banget menjadi seorang jurnalistik. saya mau jadi dosen. Dan mimpi saya di komunikasi ini menjadi sutradara. Karena saya ingin menjadi seorang kameramen person. Presenter. Menurut saya, cita-cita itu dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras. Seberat apapun tantangan untuk mencapai cita-cita tersebut, tetap berusaha dan berdoa. kita harus punya komitmen, konsistensi, dan juga usaha. Kami sepakat. Kami sepakat. Oh, sendiri-sendiri. Ada keperluan. Iya. Oh, that's done. Cek, cek, cek. Suara ini masuk nggak? Masuk kok. Cek, cek. Cek, cek, cek. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nama saya Alifah Rahma Sarwedi dan asal saya dari Bagaimana Papua Barat? Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Asal saya dari Wonosobo. Dari NTT. Komunikasi itu menurut saya seni dalam kita berbicara dengan seseorang. Interaksi Itu kebutuhan Bersenang-senang sesuatu yang menyenangkan. Merupakan suatu senjata yang sangat penting bagi manusia. Aku
Aku masuk ilmu komunikasi ini Kepingin banget menjadi seorang jurnalistik. Saya mau jadi dosen. Dan mimpi saya di komunikasi ini menjadi sutradara. Karena saya ingin menjadi seorang kameramen person. Presenter. Menurut saya, cita-cita itu dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras. Seberat apapun tantangan untuk mencapai cita-cita tersebut, tetap berusaha dan berdoa. Kita harus punya komitmen, konsistensi, dan juga usaha. Kami sepakat. Kami sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi ilmu komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan hasil penelitian skripsi dengan judul Diseminasi Penelitian Skripsi Proyeksi MBKM. Ada 3 presenter hari ini yang akan memaparkan hasil penelitiannya, yaitu Saudari Rofingatun Nikmah, Saudari Dinda Arina, dan Saudari Cindy Diva. Nah, berbicara tentang diseminasi penelitian skripsi, di program studi ilmu komunikasi, skripsinya berbeda loh dengan program studi lainnya, yaitu skripsi naskah ilmiah atau jurnal dan tugas akhir. Kali ini, skripsi yang akan didiseminasikan adalah merupakan hasil magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Angkatan Pertama, yaitu mahasiswa Angkatan 2018. Selamat menyaksikan dan jangan lupa, budaya riset adalah budaya ilmu komunikasi. Kita undang presenter pertama, Saudari Dinda Arina, setelah yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Arina Husnaini
Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Konten Visual Post Instagram @lensamu dalam dakwah Islam Tengahan Wasatiyah. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Jadi pada latar belakang saya membahas tentang media sosial. Tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Media yang sering sekali kita sebut dan kita gunakan untuk mendapatkan informasi dan memperoleh informasi. Dan perlu diketahui juga, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang, dan media sosial yang paling sering diakses di Indonesia adalah Instagram. Jadi fokus penelitian saya ini mengenai Instagram. Nah, Instagram ini merupakan salah satu media yang sangat populer di semua kalangan, baik itu ABG, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Karena Instagram ini merupakan fitur yang mudah diakses dan juga sangat mudah sekali dalam mendapatkan informasi. Instagram ini juga merupakan media yang sangat update sekali, teman-teman. Tentunya untuk mendapatkan informasi berita, bahkan yang positif seperti dakwah sekalipun. Nah, jadi di sini salah satu akun yang share tentang hal positif, salah satunya yaitu Lensamu, akun Muhammadiyah itu sendiri. Nah, banyak mungkin yang belum mengetahui bahwa Muhammadiyah itu mempunyai akun yang bernama Lensamu. Nah, Lensamu ini dibuat pada 26 April 2015 dan masih berdiri hingga saat ini. Dan juga Lensamu ini sempat berganti nama pada 24 Februari 2019 menjadi Muhammadiyah.id. Akan tetapi diganti kembali pada hari yang sama. Kenapa demikian? Karena username tersebut sudah digunakan oleh orang sehingga tidak bisa berganti nama kembali. Nah, kenapa namanya akun Lensamu? Karena Lensamu ini merupakan dulunya digunakan untuk memposting sebuah foto saja mengenai Muhammadiyah itu sendiri. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, media sosial itu semakin berkembang dan juga tentunya Lensamu meningkatkan konten-konten mereka. Contohnya seperti berikut. Mungkin di next slide-nya, contohnya seperti berikut ya. Di situ mereka sudah berkembang fitur-fiturnya, yaitu Reels. Reels itu merupakan fitur baru dalam sebuah Instagram. Dan juga mereka share tentang video, poster, dan juga animasi, bahkan ilustrasi-ilustrasi lainnya. Oke, next. Dalam hal ini, saya juga membahas tentang, dalam latar belakang, saya juga membahas tentang dakwah tentunya. Nah, perlu diketahui juga pada media sosial sangat penting dalam menyebarkan dakwah, karena media sosial itu merupakan pusat dari perkumpulan audiens. Nah, dakwah Islam Tengahan. Islam Tengahan atau wasatiyah itu apa sih? Islam wasatiyah itu merupakan Islam yang adil. Islam yang tidak berat kiri, Islam yang tidak berat kanan, yang adil, yang rahmatan lil alamin, yang adil atau moderat. Jadi, next. Dan juga metode penelitian. Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif karena akan memberikan hasil yang mampu menjelaskan mengenai karakteristik. Nah, objek penelitian ini yaitu akun @lensamu milik Muhammadiyah, dan juga variabel konten visual dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui tabel berikut. Next. Jadi dalam penelitian dijabarkan berdasarkan hal berikut. Di dalam kita mengelola sebuah akun, tentu kita harus mengenal hal berikut seperti tipografi, ilustrasi, fotografi, warna, layout, apalagi dalam mengelola akun besar, yaitu pentingnya memuat logo. Nah, dalam tipografi juga saya identifikasi jenis tipografinya itu digunakan berdasarkan struktur huruf, dan juga identifikasinya ilustrasi fotografi menggunakan teori desain, dan juga identifikasi warna berdasarkan unsur desain, dan identifikasi layout, elemen teks dan elemen visual, identifikasi adanya logo yang berulang pada konten. Next. Jadi pada hasil dan pembahasan dan
Perlu diketahui bahwa Lensamu sendiri memiliki beberapa jenis konten yang beragam dan terjadwal tentunya. Jadi mereka tidak asal memposting saja, tetapi mereka sudah mempunyai jadwal dan jenis konten yang sudah tertata. Nah, saya jabarkan melalui jenis-jenis konten berikut. Mereka itu mempunyai jenis konten ayat atau quotes ayat dan hadis, konten kemuhammadiyahan, tarjih, ortom, majelis lembaga amal usaha Muhammadiyah, hiburan, tokoh-tokoh, kisah. Dan saya jabarkan melalui sebuah gambar dan saya analisis apa sih font yang digunakan, tipografi yang digunakan, ilustrasi yang digunakan, warna, layout, logo. Begitupun juga dengan poin-poin berikutnya saya analisis seperti itu. Contohnya seperti tabel berikut ini. Next. Nah, dalam tabel itu, di sini saya klasifikasikan jumlah like dan komennya, serta dalam gambar tersebut dari segi elemen-elemen visualnya, seperti tadi, seperti ilustrasi, warna, layout, logo, itu saya analisis. Bisa dilihat contohnya seperti slide berikut, dan juga perlu diketahui bahwa penggunaan tipografi paparan data di atas itu, bahwa komponen krusial konten Instagram Lensamu jenis huruf yang sering digunakan adalah Utopia tipe font, tipe huruf yang tegas, lurus, seimbang dan proporsional dan mudah dibaca oleh audiens. Next. Nah, itu adalah contoh-contoh gambaran postingan Lensamu dari jenis-jenisnya. Next. Jadi penggunaan tipografinya itu belum ditentukan oleh akun Lensamu sendiri, fontnya itu belum ditentukan oleh akun Lensamu sendiri, fontnya berubah-ubah tetapi mereka sering menggunakan Utopia tipe font dan juga Poppins bold. Next. Dan juga penggunaan ilustrasi pada konten Lensamu ini fleksibel dan tidak kaku. Pada bagian tulisan terdapat background tulisan. Ciri khasnya seperti gambar tadi itu, ciri khasnya mereka itu menggunakan background tulisan berupa persegi dan persegi panjang supaya lebih mudah dibaca dan lebih menarik. Dan juga penggunaan warna. Karakteristik Lensamu itu menggunakan warna biru. Kenapa mereka menggunakan warna biru? Selain karena menyegarkan ketika dilihat, itu juga warna biru juga merupakan salah satu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tetapkan sebagai karakteristik postingan mereka adalah background berwarna biru. Nah, penggunaan layout. Pada visual bagian slide rata-rata itu berada di tengah, sedangkan pada slide berikutnya berada pada bagian kiri dan kanan menggunakan rata kiri dan kanan. Dan pada teksnya karakteristiknya itu menggunakan rata kiri dan rata tengah, sehingga layout mereka itu sangat seimbang dan tidak terlalu banyak ruang kosong atau white space. Next. Jadi penggunaan logonya Lensamu itu dengan 12 sinar berwarna putih, di tengahnya bertuliskan Muhammadiyah dengan 2 kalimat syahadat yang melingkarinya dan warna hijau sebagai dasarnya, dan juga hashtag Muhammadiyah sebagai hashtag identitasnya. Jadi apakah penerapan dakwah Islam Tengahan Wasatiyah pada Instagram Lensamu itu sudah diterapkan? Nah, tentunya sudah diterapkan pada akun Instagram Lensamu sendiri. Terbukti dari jenis-jenis konten yang telah disajikan, seperti tampilan pada postingan yang selalu menampilkan Islam berkemajuan sesuai dengan peranan Muhammadiyah itu sendiri. Contohnya dalam berdakwah yang sudah menggunakan sosial media Instagram sendiri untuk melakukan dakwah. Next. Nah, berikut adalah beberapa contoh postingan Muhammadiyah mengenai wasatiyah yang terbukti mereka sudah menerapkan Islam wasatiyah tersebut. Nah, dalam memposting sebuah postingan, kita tentu bertanggung jawab pada postingan kita. Mereka memposting yaitu ciri sikap wasatiyah, yang artinya mereka sudah menerapkan ciri dari sikap wasatiyah tersebut. Terlihat dari salah satu penerapan Islam wasatiyah yaitu berbagi ilmu. Nah, dalam postingan di atas disebutkan mengenai ciri sikap wasatiyah itu sendiri, dan akun Lensamu telah menerapkan hal itu semua. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa komponen-komponen konten visual
seperti tipografi, ilustrasi, fotografi, videografi, warna, layout pada akun Instagram Lensamu sudah mampu menyampaikan isi kontennya. Feed-nya juga tertata dengan sangat rapi dan juga menarik untuk dilihat. Postingan-postingan pada akun Lensamu sudah menerapkan nilai Islam tengahan wasatiyah, yaitu berdakwah melalui media sosial yang mengedepankan Islam berkemajuan serta terbuka kepada semua golongan audiens, bisa dilihat dari jenis-jenis konten yang telah disajikan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtual ya. Lega? Alhamdulillah lega. Baik, Mbak Dinda ini dulu peserta MKM ya? Iya. Dulu magangnya Di Muhammadiyah. pimpinan pusat Iya, Muhammadiyah. pimpinan pusat Muhammadiyah. Oh, dulu megang bagian apa? Saya bagian medianya, yaitu yang mengelola berita. Berita. Iya. Terus dulu itu ceritanya kenapa sih kok kepikiran untuk ngambil tema penelitian ini? Karena dulu kan pas magang itu sempat belajar tentang media-medianya. Jadi itu menurut saya itu hal yang menarik untuk diteliti, dan juga saya ingin mengekspos tentang akun ini gitu. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui akun Muhammadiyah itu sendiri bernama Lensamu gitu. Oke. Kesulitannya apa, Mbak, ketika melakukan tadi konten visualnya kayaknya banyak banget ya dari Instagram. Kesulitannya yang dihadapi sebagai seorang peneliti apa pada waktu itu? Oh, mungkin dari segi tipografi fontnya ya, karena belum ada karakteristik yang pasti dari sebuah akun tersebut, jadi harus menganalisis satu persatu dari jenis font itu. Jadi ya mungkin itu yang memakan cukup waktu. Jadi ya itulah yang membuat agak lambat gitu. Oke, sembari nanti mungkin akan banyak ada pertanyaan. Oh ya. Tapi sekali lagi selamat. Ini adalah proses terakhir yang harus dilalui mahasiswa Ilmu Komunikasi UNISA Yogyakarta untuk menjadi pejuang sarjana ilmu komunikasi. Jadi yudisium nanti akan dilakukan pada bulan Juli kalau tidak salah. Kemudian segala pertanyaan terkait tentang penelitian ini bisa dialamatkan ke program studi ilmu komunikasi melalui channel YouTube maupun via Zoom. Kalau untuk Zoom-nya ada yang tanya nggak ya? Coba di sini ada Pak Subagio, Bu Wuri. Selamat pagi Pak Subagio, Bu Wuri. Nah, itu juga dosen ilmu komunikasi gitu. Selamat pagi Pak. Boleh Pak, kesan pesannya Pak Bagio untuk mahasiswa atas nama Dinda Arina. Pak Subagio dulu, habis itu Bu Wuri. Monggo dipersilakan. Boleh kesan pesannya, monggo Pak Bagio, Pak Bu Wuri, silakan. Pak Bagio dulu ya, monggo Pak. Saged dibuka mic-nya. Sepertinya masih kendala teknis. Nah, kemudian dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri itu waktunya panjang ya, 6 bulan Iya, ya. 6 bulan. Mereka welcome nggak sih kepada penelitian ini? Sangat welcome sekali, bahkan membantu kita untuk memudahkan penelitian. Begitu ya? Iya. Sip. Kayak Bu Wuri bisa tersambung dengan kami mungkin? Kalau gitu Bu Wuri dulu. Ya, oke. Baik. Halo. Ya. Masuk nggak suara saya? Jelas Bu Wuri, jelas.
Monggo. Jengapunten Bapak Ibu semua mahasiswa, saya ini posisi di jalan menuju bandara. Selamat untuk Mbak siapa aja tuh, maaf, Mbak Cindy, Dinda, Mbak Rofi sama Mbak siapa ya? Dinda. Ya, Mbak Cindy dan Cinda Rofi. ya. Selamat ya, sudah melakukan riset dan hari ini tahap terakhir. Sebentar lagi sudah menyandang gelar SIKOM belum ini Pak Ade? Belum, nanti yudisium akan diakhir di bulan Juli nanti. Akhir bulan Juli. Jadi Oke, disertai dulu. ya. Baik. Ya, selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang hasil risetnya tadi itu bisa untuk bekal ketika nanti yang pertama sudah selesai di baju sarjana, baju mahasiswanya sudah lepas. Itu ilmunya tetap bisa digunakan baik untuk diri sendiri maupun nanti di tempat kerja. Yang kedua tentu rekomendasi hasil risetnya tadi sangat bermanfaat nanti untuk persyarikatan. Jadi alangkah baiknya nanti Pak Ade itu hasilnya juga bisa disampaikan ke persyarikatan begitu. Mungkin demikian dari saya. Sukses untuk prodi komunikasi. Pak Bagio, mungkin Pak Bagio, sepatah dua patah kata Pak Bagio. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat buat Dinda ya. Terima kasih, Pak. Sudah berhasil menyelesaikan penelitian dan mendiseminasikan hasilnya. Terima kasih banyak informasinya. Saya ingin tambah sedikit tadi tentang dari Bu Wuri. Setelah selesai ini dan insya Allah besok yudisiumnya lancar, bukan tidak berbaju mahasiswa, bajunya tambah, biar tambah gaya. Kalau tidak berbaju nanti masuk angin gitu ya. Bajunya tambah gaya dan makin style gitu ya. Oke, terima kasih Dinda. Presentasinya cukup menarik. Cuma sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit, saking semangatnya, speednya terlalu tinggi. Iya, Ya. Pak. Nanti lain kali pelan-pelan, karena mengikutinya juga kepontal-pontal ini tadi ya. Tapi sudah dibantu sama slide ya, cukup jelas. Lagi lain kali nanti kalau presentasi agak lebih pelan supaya bisa dinikmati gitu ya. Nah ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, cukup detail. Cuma ini sasaran atau mungkin gini, Lensami itu ada punya prioritas enggak? Sasarannya kalangan mana kan gitu. Nah, kalau kita lihat penggunaan IG itu kan sekarang terutama untuk untuk generasi milenial kan gitu ya. Nah, apakah nanti pesan-pesannya itu sudah menyasar ke sana atau seperti apa? Mungkin begitu dulu, Dinda, silakan. Oke, terima kasih Pak Bagio. Mungkin sasarannya bisa dijawab ya Dinda. Dari Lensamu itu sendiri followersnya itu bukan hanya Muhammadiyah saja Pak, tetapi melainkan ada yang bukan orang Muhammadiyah followersnya. Jadi makanya mereka itu menerapkan nilai Islam wasatiyah tersebut. Makanya postingan-postingan mereka itu tentang wasatiyah gitu Pak. Jadi bukan hanya Muhammadiyah saja, tetapi di luar Muhammadiyah itu bahkan juga bisa belajar di dalam postingan-postingan yang telah diterapkan. Gitu. Berarti melalui konten visual itu dakwah dari Persyarikatan Muhammadiyah juga tercerminkan di sana ya. Iya, dari benar. hurufnya, dari pemilihan gambarnya, warnanya dan sebagainya. Caption. Caption. Oke. Iya. Oke. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Dinda. Semoga Bu Wuri dan Pak Subagio masih membersamai kami. Kita baru ke presenter pertama, teman-teman. Setelah ini mau ada yang lewat, kita akan ketemu dengan Mbak Cindy Diva yang juga melakukan kegiatan penelitian di Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan kemana-mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, penelitian skripsi terkait manajemen media digital Muhammadiyah melalui akun Instagram @lensamu. Mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Dinda, ada kesamaan dikit. Cuman di sini saya bedanya adalah manajemen medianya. Oke, langsung saja ke latar belakang. Pada latar belakang, saya jelaskan terkait teknologi kini mengalami perubahan yang sangat radikal. Terutama pada media industri Indonesia yang mengalami perubahan pergerakan yang sangat signifikan. Dalam menghadapi pergerakan dan perkembangan yang terus terjadi dapat dikelola dengan baik. Seiring berjalannya waktu, perkembangan media itu semakin canggih dan semakin berkembang, sehingga muncul media baru atau media digital yang berbasis internet. Muhammadiyah menggunakan media digital sebagai media dakwah karena melihat pengguna internet yang semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan melalui hasil survei yang diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2019-2020 diperoleh hasil sebanyak 73,7% pengguna internet atau 196,71 juta jiwa dari 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia ini sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian, media digital merupakan suatu wadah atau sarana komunikasi online yang berbasis telekomunikasi dan multimedia melalui internet, seperti email, website, blog, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Internet di sini sebagai media online yang memiliki sifat fleksibel, interaktif, dan dapat diakses secara global di seluruh dunia, seperti media sosial yang penggunanya itu cukup banyak, dan salah satunya adalah Instagram. Brand Development Lead Instagram, Apec Paul Webster, mengungkapkan sejak diluncurkannya Instagram pada tahun 2010, aplikasi tersebut telah memiliki 400 juta lebih pengguna aktif dari berbagai negara, terutama di Indonesia. Dan berikut adalah datanya. Ada total populasi 274,9 juta, kemudian aktif di media sosialnya yang menggunakan media itu ada 17,0 juta populasi. Kemudian next. Nah, di situ maka Muhammadiyah juga menggunakan media sosial sebagai media alat untuk syiar dakwahnya, penyebaran dakwahnya itu melalui Instagram. Akun Muhammadiyah ini juga memiliki akun Instagram resmi yang bernama Lensamu yang sudah memiliki pengikut sebanyak 5.468 postingan dan 115 akun yang diikuti. Kemudian sebelum melakukan dakwahnya ke media sosial harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan agar media sosial dan konten-konten tersebut itu dapat terarah dan tersusun secara rapi. Maka agar dapat tersusun dan terarah itu diperlukannya sebuah manajemen. Apa sih itu manajemen? Nah, manajemen itu merupakan suatu proses pengelolaan yang di dalamnya itu terdapat proses perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan terkait manajemen media digital Muhammadiyah melalui akun Instagram @lensamu. Next. Oke, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana sebuah penelitian yang berupaya dalam mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung oleh admin media sosial Lensamu dan juga data analis yang ada di sana. Next. Oke, yang pertama masuk dari perencanaan.
Untuk menganalisis pengelolaan media sosial itu, admin Lensamu itu juga menerapkan yang namanya POAC itu tadi. Nah, di sini ada hasil dari proses perencanaan atau planning. Proses perencanaan adalah pesan, proses perencanaan pesan, pemilihan saluran dan media komunikasi, serta pendekatan dan gaya komunikasi merupakan beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan. Kemudian dalam teori manajemen media massa, pengelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip serta proses manajemen harus tersusun secara jelas dan terstruktur. Kemudian di sini di perencanaan ini ternyata admin Lensamu itu sudah membuat konsep yang sudah matang. Seperti mereka membagi konten-kontennya itu ada kalender konten yang biasa mereka sebut dengan konten pilar. Ada 8 konten pilar di situ. Yang pertama adalah quotes ayat atau hadis yang berisi tentang ayat-ayat, kutipan ayat-ayat atau hadis-hadis dari Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian ada quote tokoh. Quote tokoh di sini adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dimaksud. Kemudian ada konten kemuhammadiyahan. Konten kemuhammadiyahan ini berisi tentang konten-konten tentang Muhammadiyah, ideologi bisa, kemudian sejarah Muhammadiyah, dan semua yang berkaitan tentang Muhammadiyah. Kemudian ada konten tarjih, yang merupakan konten ini, segala bentuk putusan tarjih itu ada di situ. Kemudian konten ortom atau organisasi otonom, konten yang berisi tentang visi misi, sejarah, organisasi Muhammadiyah. Kemudian ada konten majelis, lembaga, dan amal usaha Muhammadiyah. Itu dapat berisi tentang sejarah, struktur, dan segala macam yang berkaitan dengan konten tersebut. Ada juga konten kisah dan sahabat, merupakan konten kisah yang berisi tentang kisah-kisah Nabi dan konten sahabat Nabi yang menginspirasi warga Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah konten hiburan, di mana konten hiburan ini biasanya berbentuk seperti games atau tebak kata atau susun gambar begitu. Salah satu contohnya begitu. Kemudian admin Lensamu juga menyiapkan terkait desain caption itu sudah terkonsep. Bagian desain itu akan menyesuaikan dengan konten yang dibuat oleh seorang copywriter. Kemudian dari segi warna, Muhammadiyah cenderung menggunakan warna biru atau dominan biru yang dijadikan warna di Instagramnya. Kemudian untuk captionnya yang dibuat setiap postingan juga menyesuaikan kontennya oleh copywriter yang dibuat captionnya. Next. Next. Ya, kemudian yang kedua adalah masuk dalam pengorganisasian. Pengorganisasian ini ternyata juga penting loh dilakukan dalam sebuah manajemen media atau tim media di sana. Jadi di admin Lensamu itu sudah membentuk tim media sebanyak 7 orang, di mana pembagian job desk tim media itu ada content management, content analis, copywriter, desain grafis, videographer, dan fotografer. Apa sih itu content management? Nah, content management itu sama halnya seperti admin, begitu. Jadi dia yang bertanggung jawab, dia yang mengawasi, dia yang mengawasi seluruh perencanaan dari pembuatan, kemudian sampai perilisan ke Instagram tersebut. Kemudian konten analis ini dia berperan sebagai pemantau insight. Apakah insight itu bagus atau tidak? Kemudian di sisi lain, konten analis ini juga memberikan rekomendasi kepada content management dan copywriter untuk masukkan konten yang lebih baik lagi. Kemudian copywriter di sini adalah si pembuat konten dari Instagram Lensamu itu sendiri. Kemudian ada desain grafis yang bertugas membuat desain konten Instagram yang sudah dibuat oleh copywriter tersebut akan didesain oleh desain grafis. Kemudian ada videographer dan fotografer yang bertugas dalam pengeditan video dan dokumentasi saat ada momentum-momentum penting di Muhammadiyah. Tidak hanya itu, videografer dan fotografer di sini juga masih merangkap menjadi editor. Begitu. Kemudian
Pembagian job desk dalam tim media Lensamu sudah terstruktur dan terrealisasikan dengan baik, serta pengorganisasian dalam tim media ini termasuk ke dalam jenis pengorganisasian yang horizontal. Apa sih itu pengorganisasian yang horizontal? Nah, pengorganisasian yang horizontal itu merupakan struktur organisasi yang memiliki tingkatan antara manajemen, pegawai, namun tipe organisasi ini dapat mendorong pengawasan yang lebih minimalis, menghasilkan komunikasi yang lebih terbuka, serta dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik. Next. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Next ya. Nah, di sini ada alur pembuatan konten Instagram Lensamu. Yang pertama itu dibuat oleh copywriter. Copywriter itu membuat konten-konten pilar tersebut yang sudah ditentukan di setiap harinya itu apa. Kemudian setelah konten itu dibuat, diserahkan kepada desain grafis. Setelah diserahkan kepada desain grafis akan menyerahkan kepada konten manajemen atau admin Lensamu untuk dilakukan pengecekan ulang apakah konten itu layak untuk dipublikasikan atau tidak. Setelah mendapatkan approval dari pihak admin Lensamu, maka akan langsung diupload ke media sosial Instagram @lensamu. Kemudian konten yang dibuat oleh copywriter itu berdasarkan referensi website Muhammadiyah dan sesuai dengan syariat yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Admin Instagram Lensamu juga membagi konten setiap harinya itu hanya 3 postingan saja, karena menyesuaikan feed yang ada di Instagram. Kemudian waktu yang dipilih untuk memposting konten tersebut memilih untuk dari pagi hari, siang hari, dan sore hari. Begitu. Next. Next. Nah, yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Nah, di sini pengendalian ini tuh fungsinya mengawasi bagaimana Instagram tersebut sudah terkendali atau belum. Di sini likes Instagram Lensamu itu tidak selalu naik karena mengikuti algoritma Instagram yang membacanya itu berbeda-beda. Biasanya Instagram itu di timeline Instagram kita itu tidak selalu muncul yang baru terus begitu. Jadi mengikuti algoritma Instagram. Kemudian ketika ingin membuat konten yang sedang hangat di masyarakat, mereka melakukan survei di masyarakat yang bisa dijadikan sebuah konten, namun masih dalam lingkup Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, jika ada komentar negatif nih, bagaimana meresponnya? Mereka merespon melalui argumen mereka sesuai dengan yang sudah dinarasikan di Persyarikatan Muhammadiyah. Biasanya dijawabnya melalui konten tarjih, begitu, putusan tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang keempat adalah jangkauan Instagram Lensamu, itu tuh ternyata cukup luas loh. Yang terutama ada di Indonesia dan di kota-kota besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan data di samping. Ternyata Indonesia itu sebesar 98,4% yang mengikuti akun Instagram Lensamu. Kemudian ada Malaysia 0,2% dan Egypt sebesar 0,2%. Untuk kota-kota besar itu terbanyak ada di Jakarta sebanyak 9,2%, dan kemudian yang kedua adalah kota Yogyakarta ada 5,3%, kemudian ada Surabaya 4,1%, Bekasi 2,3%, dan Gresik 2,3%. Begitu. Next. Nah, yang ini adalah top postingan Instagram Lensamu pada bulan September 2021. Top postingannya apa saja sih? Nah, itu adalah salah satunya. Yang pertama adalah quote tokoh dari Din Syamsuddin. Kemudian yang kedua ada konten kemuhammadiyahan. Kemudian yang ketiga ada konten tentang organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci. Next. Oke, kesimpulannya adalah manajemen media digital pada Instagram Lensamu diketahui sudah menerapkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen media, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Hasil yang didapatkan dari penerapan fungsi manajemen tersebut ialah dapat meningkatkan followers Instagram Lensamu, meningkatkan daya tarik Instagram melalui postingan-postingan yang menarik, serta dapat membentuk citra dari Muhammadiyah tersebut dan akun Instagram Lensamu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong secara virtual. Tegang? Tegang. Tegang. Oke, Mbak Cindy ini adalah angkatan 2018 ya, yang kemarin juga peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Komunikasi di Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dulu di bagian apa di magang itu? Di media sosial. Media sosial? Iya. Oke, makanya agak mirip-mirip ya tadi ya. Iya. Cuman menariknya adalah yang satu meneliti tentang konten visualnya dan satu meneliti tentang manajemen bagaimana konten itu dibuat. Iya, jadi dapurnya nih ya. Terus selama magang itu benefit apa yang didapat dari Mbak Cindy? Oh, banyak sekali karena saya di sana kan juga menjadi seorang copywriter ya, pertama kali menjadi seorang copywriter, jadi kayak tahu oh copywriter tuh begini, membuat konten di media sosial tuh ternyata kayak gini loh, nggak boleh lepas dari Persyarikatan Muhammadiyah kayak gitu. Jadi makin cinta sama Persyarikatan Muhammadiyah ya. Oke. Baik, kesulitannya apa sih pada saat meneliti manajemen ini? Saya baru tahu loh kalau ternyata konten itu ada manajemennya yang sangat rumit, dari planning sampai dia actualing, ada organizingnya juga. Ternyata memang kata-kata saring sebelum sharing itu benar-benar saringannya penting sekali ya. Iya, benar sekali. Jadi kesulitannya apa Mbak Cindy waktu meneliti ini? Oke, kesulitannya itu mungkin saat penelitian ya. Iya. Mungkin menyesuaikan waktu yang dari adminnya ya. Oke. Karena kan sibuk juga, jadi menyesuaikan waktu yang sana slownya kapan begitu. Terus tantangannya? Tantangannya waktu ya tadi itu ya, waktu ya. Jadi ketemu adminnya nggak selalu itu dan datanya, pengambilan datanya itu juga perizinannya kan juga dibatasi. Oh iya, tidak benar. boleh semua data yang itu juga diambil ke penelitian begitu, karena privasi mereka gitu kan. Oke, jadi di Mbak Cindy ini kalau boleh saya komentari, penelitiannya menggabungkan dua konsep keilmuan, yaitu keilmuan manajerial, manajemen, dan keilmuan komunikasi. Jadi biasanya ada konsentrasi yang namanya manajemen komunikasi. Yang ini peruntukannya adalah untuk konten dan produksi konten yang mewakili dakwah di media sosial yang dipilih dari Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Mungkin dari Zoom ada yang ingin memberikan kesan-pesan? Silahkan. Jadi kalau mau lebih tahu tentang Mbak Cindy itu juga sempat dilibatkan di produksi YouTube-nya ya? Ya, betul. Jadi saya duduk di samping artis YouTube-nya Persyarikatan pada waktu itu ya. Saat magang. Saat magang gitu. Oke. Baik, teman-teman dari Pak Subagio mungkin kesan-pesannya dipersilakan. Suaranya belum terdengar Pak Subagio. Atau dari teman-teman silakan yang mau memberikan komentar. Oke, siap. Sudah. Monggo, bisa Pak. masuk ya? Ya. Oke. Pertama selamat buat Cindy ya. Terima kasih Pak. Dan Cindy dan teman-teman walaupun pandemi semangatnya tetap luar biasa sehingga tenggat waktunya tetap terpenuhi dan semangat ini tetap dipertahankan terus ya. Oke, pertama. Yang kedua, ini saya ingin tanyakan ada data yang cukup menarik bagi saya ya. Tadi 98% follower
yang mengakses tuh dari dalam negeri, kemudian sisanya ada yang dari Malaysia dan Mesir ya, Egypt ya. Nah itu kalau boleh tahu, karena Cindy sudah masuk di dapurnya Lensamu sana ya, kira-kira bisa nggak nanti audiennya tuh bisa merata ke segala penjuru? Kira-kira apa kalau menurut Cindy? Maksudnya Pak Bagio adalah bagaimana konten itu bisa dinikmati oleh negara yang notabene memiliki kultur yang berbeda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menurut Cindy sendiri, apakah itu dimungkinkan ke depannya atau tidak gitu? Mungkin sih, tapi mungkin untuk saat ini jangkauannya itu hanya baru Indonesia dan Malaysia saja yang dapat menjangkau Instagram Lensamu itu. Oh, oke. Oke, tapi sudah terverifikasi kan? Sudah terverifikasi. Oke, jadi tidak sembarang konten yang bisa masuk ke sana. Iya, betul. Gitu, mungkin seperti itu Pak Subagio. Dari teman-teman lain? Atau tambahan dari Pak Bagio, monggo? Oke, faktor bahasa mungkin bisa dipertimbangkan. Karena kalau Malaysia kan relatif familiar dengan bahasa Indonesia, walaupun berbeda, tapi kan secara substansi mereka bisa memahami. Nah mungkin ini sekedar masukan, kalau mungkin bahasanya bisa divariasikan gitu ya, sehingga yang non bahasa Indonesia dan non bahasa Melayu bisa mengakses. Karena kan media sosial ini kan karakternya bisa menjangkau segala penjuru dimanapun, kapanpun, tanpa ada limitasi dan hambatan. Nah itu kekuatan ini mungkin bisa dimanfaatkan. Nah Cindy sebagai yang meneliti di sana mungkin faktor-faktor seperti itu bisa diusulkan. Masalahnya ini kan dakwah ya. Tadi dikaitkan dengan yang pertama tadi Mbak Dinda, rahmatan lil alamin, berarti kan segala penjuru mestinya tidak terkena hambatan itu. Ini sekedar usul dan mungkin sebagai calon-calon generasi yang milenial lebih paham budaya milenial, Cindy mungkin bisa nanti memberikan usulan tentang itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subagio. Thank you. Dari teman-teman lain mungkin ada 1, 2. Silakan. Silakan. Oke. Oke, siapa? Monggo silakan. Baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Mbak Cindy ini juga sangat terlibat banyak di proses magang MBKM sehingga bisa menghasilkan karya skripsi yang merupakan juga bagian dari proses magangnya nggak cuma 1 bulan 2 bulan teman-teman, tapi lebih dari 5 bulan ya, hampir 6 bulan. Iya, 6 bulan di Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sesuatu yang luar biasa sampai bisa berkontribusi banyak di dalam pembuatan konten visual. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan menuju ke presenter ketiga atau terakhir, yaitu Mbak Rofingatun Nikmah. Beliau juga peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya saya Rofingatun Nikmah akan mempresentasikan hasil dari SK MBKM proyeksi skripsi mahasiswa yang berjudul persepsi masyarakat terhadap citra kampus Islam. Nah, mungkin sebentar.
Oke, di sini mungkin akan menyampaikan beberapa poin dari hasil penelitian saya. Yang pertama mungkin next dari operator. Ada beberapa poin ya yang melatar belakangi untuk penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, di Indonesia sendiri kan terdapat berbagai jenis perguruan tinggi gitu. Berdasarkan undang-undang pun sudah dikategorikan seperti universitas, sekolah tinggi, institusi, akademika, dan bentuk lainnya. Nah, perguruan tinggi berbasis agama Islam tentunya menjadi salah satu bagian dari itu, yang hal ini pun saya teliti. Terus lembaga perguruan tinggi yang berbasisnya Islam, baik negeri dan swasta pun presentasinya cukup besar. Dari yang negeri pun mencapai 13,3%, dan yang swasta itu 86,7%. Ini pada 2017 ya. Mungkin sekarang ketika nanti teman-teman bisa meneliti lebih jauh, presentasinya akan lebih dari ini juga. Terus dari situ pun nilai-nilai keislaman yang dibangun oleh suatu perguruan tinggi berbasis agama Islam ini tentunya bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi misi dan tujuan semata, namun juga dapat memberikan dampak positif terhadap citra yang tercipta di tengah masyarakat, gitu. Terus kemudian ngomong-ngomong citra nih, sebuah citra kan ibaratnya gambaran, gitu. Bayangan, lukisan, gambaran tentang suatu yang mungkin terciptanya tidak sengaja maupun bisa aja sengaja gitu. Terbentuknya dari perilaku yang terus-menerus sehingga pihak yang melihat itu kemudian memberikan persepsi yang dipengaruhi bagaimana orang memandang, pola pikir, gambar, dan lain sebagainya. Gitu. Terus dari sini di era kemajuan ini untuk melihat persepsi orang nih, nggak harus kita tanya langsung, wawancara langsung, dan sebagainya. Di era kemajuan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses informasi, memanfaatkan media sosial yang ada, salah satunya Twitter, untuk melihat opini-opini yang ada di masyarakat. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua, Twitter juga merupakan microblogging yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul. Makanya banyak orang-orang yang kemudian ketika curhat itu nge-tweet di Twitter gitu. Nah, salah satunya ya tentang opini masyarakat terhadap kamus Islam yang kemudian bisa diambil penelitian, yaitu citranya gitu. Mungkin langsung aja kemudian dari latar belakang tersebut, apa sih yang pengen saya lakukan, yaitu untuk mengetahui apa persepsi masyarakat terhadap citra perguruan tinggi yang nantinya dikategorikan, ibaratnya diplot-plotkan terhadap beberapa kategori gitu. Terus kemudian next Mbak, tujuan penelitian dari penelitian saya itu menganalisis perspektif masyarakat terhadap citra perguruan tinggi Islam itu sendiri. Nah, harapannya dari penelitian yang saya lakukan tentunya memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang ilmu komunikasi tentunya, karena penelitian yang saya lakukan termasuk penelitian yang baru di komunikasi. Mungkin kalau teman-teman lebih pahamnya ini kayak mengandung ilmu IT gitu, tapi ini ternyata bisa dikolaborasikan dengan keilmuan kita, ilmu komunikasi, sehingga keilmuan kita pun lebih
bervariasi lagi. Terus hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan dapat dijadikan salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Karena dari penelitian saya pun masih bisa dikembangkan, digabungkan dengan ilmu-ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Terus dengan adanya penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran nyata tentang persepsi masyarakat terhadap citra perguruan tinggi yang nanti saya akan kategorikan menjadi 3 kategori, yaitu negatif, positif, dan netral. Terus mungkin langsung aja. Nah, dari penelitian ini saya menggunakan ibaratnya 2 teori, yaitu persepsi dan citra. Karena itu inilah yang intinya yang saya lakukan penelitian. Nah, persepsi ini kan ini mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi, dan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan proses seseorang memilih, menerima, dan menginterpretasikan informasi untuk diungkapkan ke lingkup sekitar. Nah, seperti orang-orang nge-tweet di Twitter gitu. Terus citra ini merupakan konsepsi, perasaan, impresi yang ada, kesan seperti terhadap perguruan tinggi dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin selanjutnya tentang penelitian terdahulu. Tentunya untuk membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ini adalah salah satu saya tampilkan penelitian terdahulu. Next dulu, Mbak. Salah satunya dari Kak Fajar Rizaldi Rahman dan Rizky Wulan Ramadhani yang juga melakukan penelitian menggunakan data tweet dengan analisis sentimen yang seperti saya lakukan. Perbedaannya mereka untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam pembentukan persepsi atau opini dan social network analisis ini lebih lengkap terhadap pengguna Twitter dalam kampanye 3M di masa pandemi. Jadi ini salah satu penelitian terdahulu yang mungkin ibaratnya ada kesamaan metode yang digunakan dengan penelitian yang saya lakukan. Terus kemudian selanjutnya dari penelitian yang saya lakukan, saya lebih spesifiknya menggunakan media sosial dengan penelitian persepsi masyarakat terhadap citra kamus Islam yang dikategorikan menjadi kategori sentimen analisis, positif, negatif, dan netral. Nah, kemudian langsung aja ke jenis penelitiannya. Dari jenis penelitian ini tentunya saya menggunakan analisis sentimen yang merupakan proses memahami, mengekstrak, dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Gitu. Terus dari ini populasi dan sampelnya, saya menggunakan data tweet yang seperti saya katakan di awal terkait opini masyarakat terhadap citra perguruan tinggi, dan sampelnya itu data tweetnya pada tahun 2018 sampai 2022, 5 tahun terakhir ya. Terus kemudian untuk sampelnya menggunakan data dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini menggunakan teknik web scraping dari Twitter API, yaitu teknik pengambilan dokumen semi struktural dari internet. Kata kuncinya tentunya dengan adanya web scraping ini dari Twitter ini tentunya ada kata-kata yang harus kita masukkan untuk bisa men-scraping apa sih yang kita data yang kita ingin ambil. Karena saya penelitian ini tentang kamus Islam, jadi
saya menggunakan kata kampus Islam untuk bisa scraping yang data-data berkaitan dengan perguruan tinggi berbasis Islam. Terus kemudian analisisnya menggunakan web scraping, terus analisis yang tadi saya jelaskan, mengumpulkan mendapatkan data dari media sosial, terus analisis deskripsi, dan analisis sentimen yang digunakan untuk melakukan pelabelan data ke dalam kelas positif, negatif, dan netral. Terus kemudian langsung ke hasil penelitiannya dari berbagai proses yang saya lakukan, dari mulai scraping Twitter, input data Twitter, pre-processing, terus analisis sentimen, nanti ada visualisasi. Nah, ini hasil dari yang saya lakukan, dan dalam prosesnya itu tentunya sangat harus teliti, panjang. Saya mungkin nggak menampilkan secara detail di sini, tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari berbagai proses yang dilakukan, yaitu terutama dalam proses pre-processing. Dan di sini dari data tweet yang saya dapatkan itu 15 ribuan, kemudian karena itu masih kotor, tentunya menghilangkan duplikasi menjadi 11.000 yang kemudian melalui fase-fase pre-processing seperti cleaning, scaffolding, jadi kata-kata yang besar jadi kecil, terus menghilangkan titik koma dan sebagainya, terus menghilangkan kata-kata yang ibaratnya tidak bermakna, ibaratnya tidak digunakan di situ, dan tokenisasi dan lain sebagainya. Terus maka dari proses itu kemudian kita labelin, ada prosesnya pelabelan analisis sentimen dari negatif, positif, netral, dan kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Dari hasil ini pun kita menghasilkan bahwa sentimen positif mendominasi terkait persepsi masyarakat terhadap citra perguruan tinggi, kemudian disusul negatif dan netral. Ini presentasinya kemudian hasil keseluruhan dari sentimen analisis terkait topik citra perguruan tinggi Islam yang diperoleh dari 11.000 tweet di Twitter. Jumlah tweet bersentimen positif merupakan yang terbanyak 1.639 tweet atau sekitar 73,16%. Terus jumlah tweet bersentimen negatif itu sebanyak 2.524 tweet atau sekitar 21,30%. Sedangkan jumlah tweet bersentimen netral adalah 646 tweet atau sekitar 5,47%. Nah, hasil tersebut hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan dan beropini positif terhadap citra perguruan tinggi Islam. Terus kemudian hasil analisis sentimen terkait persepsi masyarakat terhadap citra perguruan tinggi Islam dapat divisualisasikan menjadi word cloud atau awan kata. Tujuannya untuk menampilkan data dalam bentuk visual dan mengekstraksi informasi berupa topik atau opini yang paling sering dibahas pada data tweet terkait persepsi masyarakat terhadap citra perguruan tinggi. Nah, mungkin next. Nah, ini visualisasi dari kategori-kategori yang sudah saya tentukan, yaitu ada positif, netral, dan negatif. Nah, mungkin sedikit penjelasan, misalnya di visualisasi tweet yang mengandung sentimen positif, berdasarkan visualisasi tersebut dapat dilihat lebih jelas topik dan kata-kata pada data tweet dengan menggunakan sentimen positif yang sering digunakan dan sering muncul itu, berarti semakin besar si kata-katanya di word cloud ini, semakin frekuensinya di titik itu semakin banyak. Misalnya, universitas merupakan kata yang paling sering nih, yang muncul paling banyak dibahas pada tweet dengan sentimen positif. Terus kemudian diikuti dengan mahasiswa, negeri, agama, dan seterusnya. Nah, mungkin pada penelitian saya hanya
mengkategorikan positif, negatif, netral. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran teman-teman untuk bisa melakukan penelitian selanjutnya nih. Ini masih bisa dikulik-kulik lagi. Setiap sentimennya itu membahas apa dan sebagainya. Bisa kita storytelling dan itu bisa nanti dilakukan mungkin penelitian selanjutnya oleh teman-teman gitu. Terus mungkin langsung aja selanjutnya. Nah, ditarik dari penelitian itu ditarik kesimpulan bahwa sebentar. Berdasarkan paparan dalam subbab hasil dan pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa sentimen positif lebih dominasi, yaitu sebanyak 11.809 tweet di Twitter. Jumlah tweet yang bersentimen positif merupakan yang terbanyak, yaitu 8.639 tweet atau sekitar 73,16%. Jumlah tweet bersentimen negatif ada sebanyak 2.524 tweet, sedangkan jumlah untuk bersentimen netral ada 646 tweet. Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan dalam beropini positif terhadap citra perguruan tinggi Islam. Mungkin ini nanti bisa menjadi masukan ya. Langsung aja ke sarannya. Bisa menjadi masukan untuk perguruan tinggi karena ternyata banyak yang masih menganggap positif gitu. Ya alhamdulillah gitu, bahwa ini juga menjadi ibaratnya masukan untuk perguruan tinggi berbasis Islam untuk terus ibaratnya menampilkan citra yang lebih baik lagi gitu. Terus menurut peneliti ada beberapa hal yang perlu disarankan berdasarkan temuan, yaitu penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan lebih baik terutama dalam pembentukan citra suatu perguruan tinggi Islam agar lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan konten-konten positif yang tentunya akan memengaruhi pembentukan sentimen terhadap perguruan tinggi sendiri di publik. Kemudian pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan the topic modeling pada penelitian untuk dapat melihat topik-topik pada tahun tertentu yang menjadi penyebab masyarakat memberikan komentar negatif maupun positif. Selain itu, juga dapat menggunakan asosiasi kata yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pencarian informasi dalam data. Nah, dari penelitian saya tentunya masih banyak bisa dikulik, bisa diperluas lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Salah satunya yaitu menggunakan asosiasi kata yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pencarian informasi dari pengelolaan tadi, diambil apa aja ibaratnya garis besarnya opini-opini yang ada persentimennya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan virtual buat dikenal anak bapak sih ini ya. Ya. Selamat Mbak Rofi, apa kabar? Lagi di mana Mbak? Lagi di Jakarta. Oh iya di Jakarta. Ngapain di Jakarta? Kebetulan ada proyek data arsitektur bersama teman-teman Pustek Info DPR RI. Jadi untuk 2 minggu ke depan nggak bisa di kampus ya Pak. Jadi mengikuti secara online. Oke, jadi sedang di Jakarta mencari sesuap nasi ya? Iya. Ya, apa namanya? Diminta dari tempatnya magang untuk menjadi tim ya, salah satu tim yang yang membuild data arsitektur untuk kementerian apa tadi? Untuk DPR RI. Oh. Oke, baik Mbak Rofi ini adalah salah satu peserta magang di Sadasa Academy dan alhamdulillahnya dari tempat magang awalnya itu diseleksi ya Mbak ya? Dari beberapa pendaftar ternyata hanya Mbak Rofi yang satu-satunya yang berhasil masuk ke magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sadasa Academy dan kemudian skripsinya ini kalau teman-teman perhatikan adalah penggabungan 2 keilmuan yang rumpun ilmunya secara
secara teologinya itu berbeda semua. Yang pertama dia menggabungkan dari keilmuan teknik, dalam hal ini teknologi informasi, kemudian keilmuan dari ilmu komunikasi yang akhirnya lahir data bagi social science. Gitu. Jadi penelitiannya itu memakai media Twitter ya Mbak ya. Iya. Twitter di mana meneliti tadi 11.000 tweet ya. 11.000 tweet dan juga bisa presentasi mana yang sentimennya positif, mana yang negatif, kemudian bisa dianalisis. Ini merupakan skripsi yang boleh saya bilang contoh satu-satunya bagaimana teman-teman itu menjadi peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang proyeksinya MBKM di dua ranah rumput ilmu yang berbeda. Jadi selamat Mbak Rofi, Esikomnya ketambahan soft skill, yaitu soft skill bidang teknologi informasi itu keren banget. Dan ini disubmit. Khususnya, mohon maaf Pak, khususnya data scientist sih. Gimana? Lebih ke data scientist. Lebih ke data scientist ya? Iya. Oke, kayak koreksi kalau saya bilang, karena saya masih awam. Jadi kemampuannya Mbak Rofi ini lebih dosennya sekarang untuk saat ini ya, karena dia bisa menggabungkan keilmuan itu. Kemarin ini di submit di jurnal jurnal UAD. Jurnal UAD ya, channel kalau nggak salah ya. Iya. Channel itu kalau tidak salah Sinta 3 dan itu biasanya mahasiswa kalau submit jurnal itu di Sinta 4 atau Trideks Nasional, tapi ini melompat ke Sinta 3, pembimbingnya Pak Erwin Rashid. Semoga beliau bisa bergabung, tapi sepertinya masih dalam perjalanan. Dan pengujinya saya, dan alhamdulillah hari ini satu step mendekati gelar Esikom. Ya, gitu ya. Kesulitannya apa, Mbak Rofi? Kesulitannya mungkin kalau teman-teman ya kan curhatnya itu pas mencari datanya. Kalau saya kesulitannya harus belajar dari awal karena ilmu ini kan tidak saya pelajari di bangku perkuliahan, jadi harus belajar dari nol. Jadi untuk 3 bulan terakhir waktu saya magang itu didukung oleh teman-teman dari tempat magang untuk belajar ilmu data science, terus yang bisa membantu skripsi saya tentunya. Oke, berarti merasa sangat tertantang ya untuk mempelajari hal baru ini. Terus tipsnya apa nih mempelajari yang tidak ada di bangku perkuliahan dan harus berkecimpung di dunia itu, tips dan triknya apa nih dari Mbak Rofi sendiri? Apakah manajemen waktu yang bagus atau kurangi jam tidur dan sebagainya? Kalau manajemen waktu saya juga masih kurang ya Pak. Intinya niat ya Pak. Kalau ibaratnya kita sudah mengatur ada A sampai B, tapi kita ketika niatnya nggak kuat, terus mungkin di awal semangat, tapi melihat keilmuan yang ibaratnya, kan kalau kita belajar dari awal itu tentunya susah ya. Nanti kalau kita niatnya yang nggak kuat, ya semangat di awal doang, di tengah-tengah kendor gitu. Niat sih kalau dari saya. Ya, jadi harus konsisten ya. Oke, Mbak Rofi, mungkin dari peserta Zoom ada yang ingin menambahkan atau memberikan kesan-pesan kepada Mbak Rofi, dipersilakan. Monggo dipersilakan. Oke, Mbak Rofi, sepertinya belum ada ya. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak tahu terkait apa itu data scientist, bagaimana cara mining data dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa menghubungi Mbak Rofi di keluarga komunikasi bagi Sivitas Ilmu Komunikasi. Kalau enggak nanti silakan komen yang baik-baik di YouTube channel Prodi Ilmu Komunikasi, untuk nanti setiap pertanyaan bisa kami arahkan langsung kepada 3 peserta diseminasi pada siang hari ini gitu. Terakhir Mbak Novi, sebagai
mahasiswa 2018, terus kemudian di Misioner Kosmik, itu HMJ yang ada di komunikasi teman-teman, dan juga sekarang sudah ke Jakarta, jadi sudah bekerja setelah magang, sebelum lulus sudah dapat kerja, itu patut disyukuri. Apa nih pesan dan kesan kepada adik angkatan dan rekan sejawat seangkatan untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi yang mempunyai skill baru di keilmuan baru. Silakan Mbak Novi kesan-pesannya dalam satu kalimat saja. Oke, kalau satu kalimat, jadi satu paragraf nggak apa-apa sih. Oh iya. Untuk teman-teman, terutama untuk adik-adik tingkat, yang saya dapat infonya mereka udah mulai magang juga ya Pak. Manfaatkan hal itu. Saya pernah dapat masukan, ibaratnya nasihat lah dari salah satu dosen juga, namanya Pak Akbar, dosen kita, bahwa do the best. Jadi ketika kamu diberi kesempatan untuk bisa keluar mengimplementasikan keilmuanmu, lakukan terbaik di situ gitu. Jadi ibaratnya keluarkanlah semua kemampuanmu. Ketika orang meminta 2, kamu ngasih 5, orang itu akan ibaratnya melihat lebih juga ke kamu gitu. Kan kita nggak tahu ketika kita serius di situ, dampak positifnya apa nanti ke depannya. Ya gitulah Pak. Aduh, aku deg-degan lama-lama. Oke, jadi yang saya tangkap adalah ketika teman-teman sedang proses menimba ilmu dan kemudian mungkin mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau bekerja dari orang lain, do the best ya, intinya do the best, dan kemudian improve terus, jangan berhenti belajar, janganlah belajar, karena yang bisa mengubah masa depan teman-teman adalah diri teman-teman kalian sendiri gitu ya. Jadi butuh mental yang kuat, kemudian konsistensi yang padat, dan juga menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, insya Allah semua akan terbuka lebar gitu. Itu dari kami hari ini. Terima kasih sudah membersamai kami sama kurang lebih berapa menit tadi ya. Yang jelas ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami untuk menghasilkan karya skripsi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat dinikmati kebermanfaatan hasil rekomendasi penelitian bagi masyarakat luas. Akhir kata, dari saya, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ade Putantro, undur diri. Selamat beraktivitas. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Program Studi Ilmu Komunikasi untuk lebih tahu apa itu Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Jakarta. Sampai jumpa.